Malam selalu menjadi sahabat bagi Darman. Setiap hari selepas maghrib, ia mulai mendorong gerobaknya, menyusuri gang-gang kecil dan jalanan sepi, menawarkan bakmi godok buatannya yang terkenal enak di kampungnya. Gerobak kayu tua itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Lampu minyak kecil yang tergantung di salah satu sudut gerobaknya menerangi jalanan gelap yang ia lalui. Ia tahu banyak pelanggan yang menunggu kedatangannya, tapi ia juga tahu tidak semua yang membeli bakmi adalah manusia. Malam itu, ketika ia melewati pintu perlintasan kereta api, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Darman baru saja melewati jembatan kecil sebelum perlintasan kereta api ketika suara pelan memanggilnya. "Bang, beli bakmi 1." Suara itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Darman menoleh dan melihat seorang gadis muda berbaju putih berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya pucat, dan tatapannya kosong. Jantung Darman berdebar. Malam-malam begini, seorang gadis sendirian di tempat seperti ini, gumamnya dalam hati. Namun, sebagai pedagang, ia tetap harus melayani pembeli. "Oh, tentu Nduk, mau bakmi godok atau goreng?" tanyanya sambil berusaha tetap ramah. "Godok aja bang," jawab gadis itu dengan suara pelan. Darman mulai memasak, menyalakan kompor, dan mencium aroma khas kuah yang mulai mendidih. Namun, ada sesuatu yang aneh. Selama ia memasak, gadis itu hanya diam, tidak bergerak sedikit pun, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Rumahmu itu di mana, Nuk?" tanya Darman, mencoba mencairkan suasana. "Lewat rel itu," jawab gadis itu singkat, menunjuk ke arah seberang perlintasan kereta. Darman hanya mengangguk. Ia berpikir mungkin rumahnya memang ada di sana. Ketika bakmi matang, Darman menuangkannya ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada gadis itu. 10.000 Nduk, katanya. Gadis itu merogoh saku bajunya dan menyerahkan uang. Darman menerima uang itu tanpa curiga. "Tunggu ya, aku makan di sini," kata gadis itu. Darman mengangguk dan mulai merapikan gerobaknya. Namun, saat ia menoleh kembali ke arahnya, gadis itu sudah menghilang. Darman tersentak. Ia menengok ke kanan dan kiri, tapi jalanan tetap sepi. Yang lebih membuatnya merinding, mangkuk bakmi itu masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Dengan perasaan tak enak, Darman buru-buru pulang. Di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya Siti. "Siti, tadi ada yang beli bakmi di dekat lintasan kereta, tapi orangnya menghilang begitu saja," katanya dengan napas tersengal. Siti mengernyit. "Hah? Maksudnya gimana?" Darman menunjukkan uang yang tadi diterima dari gadis itu. Namun, saat Siti menerimanya, wajahnya langsung pucat. "Darman, ini bukan uang," katanya dengan suara bergetar. Darman menatap uang itu dengan lebih teliti. Matanya melebar. Yang ada di tangannya bukan uang kertas, melainkan daun kering. Darman langsung merinding. "Astagfirullah. Siapa yang beli bakmiku tadi?" gumamnya. Keesokan harinya, Darman pergi ke warung kopi dekat perlintasan kereta. Ia menceritakan kejadian semalam kepada warga sekitar. Pak Slamet, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di daerah itu, menatapnya dengan serius. "Darman, gadis yang kau lihat itu mungkin arwah Ratna," katanya pelan.
Darman mengernyit, "Ratna, siapa itu?" Pak Slamet menarik napas panjang. "Seminggu yang lalu, ada seorang gadis muda yang meninggal di pintu lintasan itu. Dia terlindas kereta saat hendak menyeberang dengan motornya." Darman terkejut. "Apa? Serius, Pak?" Pak Slamet mengangguk. "Motornya mati mendadak di tengah rel. Ia panik dan berusaha menyalakan mesin. Tapi sebelum sempat bergerak, kereta datang dengan kecepatan tinggi." Darman menelan ludah. "Itu sebabnya banyak yang bilang kalau arwahnya masih gentayangan di sana. Mungkin dia belum sadar kalau sudah meninggal," lanjut Pak Slamet. Darman terdiam. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bakmi godok yang ia buat semalam tidak tersentuh sama sekali. Dan sekarang ia sadar, gadis itu hanya ingin menikmati bakmi terakhirnya. Malam itu Darman kembali ke perlintasan kereta. Namun kali ini bukan untuk berjualan, melainkan untuk memberikan sesuatu. Ia membawa seporsi bakmi godok dan meletakkannya di pinggir jalan, tepat di tempat gadis itu berdiri semalam. Dengan hati-hati ia menunduk dan berbisik, "Ratna, kalau memang benar itu kamu, ini bakmi godok untukmu. Semoga kamu bisa pergi dengan tenang," kata Darman, setengah berbisik. Angin malam berhembus pelan. Lampu jalan berkedip samar. Tiba-tiba Darman merasa ada sesuatu yang berubah. Suasana yang biasanya terasa berat, kini terasa lebih ringan. Ia tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Sejak malam itu, Darman merasa lega. Ia yakin arwah Ratna sudah pergi dengan tenang. Namun, ada satu hal yang terus mengganggunya. Setiap kali ia melewati perlintasan kereta, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Suara angin yang berdesir terasa seperti bisikan. Kadang-kadang ia mendengar langkah kaki samar-samar di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia kembali melewati perlintasan kereta, Darman berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tiba-tiba lampu jalan di dekatnya berkedip-kedip. Dan di kaca gerobaknya ia melihat sesuatu. Bayangan seorang gadis berbaju putih berdiri di belakangnya. Darman terlonjak dan berbalik. Namun tak ada siapa-siapa. Jantung berdetak cepat. Ia mempercepat langkahnya, mendorong gerobaknya lebih kencang. Saat ia hampir keluar dari area perlintasan, terdengar suara pelan di telinganya. "Terima kasih, Bang." Darman membeku. Tangannya gemetar. Namun kali ini ia tahu suara itu terdengar lebih lembut, lebih damai. Arwah Ratna mungkin benar-benar sudah pergi. Kisah Darman dan Ratna mulai menyebar di kampung. Para warga yang sebelumnya takut melewati perlintasan itu mulai merasa lebih tenang. Beberapa orang bahkan ikut meletakkan bunga dan makanan di tempat kejadian sebagai bentuk penghormatan untuk Ratna. Namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Ratna masih berada di dunia ini selama seminggu setelah kematiannya? Darman merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia mencari informasi lebih lanjut tentang Ratna. Dari para tetangganya, ia mengetahui bahwa Ratna tinggal di desa sebelah. Keluarganya sangat terpukul atas kepergiannya, terutama ibunya, yang masih sering datang ke perlintasan untuk berdoa setiap pagi. Darman memutuskan untuk menemui ibu Ratna. Pagi itu, Darman berjalan menuju rumah Ratna di desa sebelah. Rumahnya sederhana dengan halaman kecil dan tanaman bunga di depannya. Seorang wanita paruh baya keluar dari rumah. Matanya sembab dan wajahnya lelah. Darman mendekat dengan hati-hati. "Ibu Ratna?" tanyanya pelan. Wanita itu menatapnya, lalu mengangguk. "Ya nak, kamu siapa?" Darman menelan ludah. "Saya Darman, Bu.
tukang bakmi godok yang sering berjualan di dekat lintasan kereta. Mata Ibu Ratna tiba-tiba membelalak. "Kamu tahu tentang anak saya?" Darman mengangguk pelan. "Saya sempat bertemu dengannya seminggu setelah kejadian itu," katanya dengan suara bergetar. Wanita itu langsung menangis. Darman merasa bersalah, tapi ia harus mengatakan sesuatu. "Saya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang Ratna tinggalkan sebelum meninggal?" tanyanya. Ibu Ratna terisak. Lalu masuk ke dalam rumah, ia kembali dengan sebuah buku kecil. "Ini buku harian Ratna," katanya. Darman menerimanya dengan hati-hati. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang sedikit berantakan. "Aku ingin makan bakmi godok malam ini. Tapi aku harus cepat pulang. Aku takut dimarahi ibu kalau pulang terlalu larut." Darman menahan nafas. Mungkin itulah alasannya Ratna meninggal dengan keinginan yang belum terpenuhi. Darman bersama Ibu Ratna pergi ke perlintasan kereta. Mereka menyalakan lilin dan berdoa bersama. Dengan suara lirih, Ibu Ratna berkata, "Ratna, kalau kamu masih ada di sini, Ibu sudah memaafkanmu. Pulanglah dengan tenang, Nak." Angin berhembus pelan. Darman merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan berat yang selama ini ada di tempat itu tiba-tiba lenyap. Darman tersenyum tipis. Ia tahu malam itu adalah malam terakhir Ratna di dunia ini. Malam itu, saat Darman melewati perlintasan kereta lagi, ia tidak lagi merasakan ada yang mengawasinya. Ratna akhirnya telah pergi dengan damai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Darman tetap berjualan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia kini selalu menyisihkan satu porsi bakmi goreng setiap malam untuk diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kisah Ratna membuatnya sadar bahwa dalam hidup ada banyak hal kecil yang berarti bagi seseorang. Dan terkadang hanya dengan sebuah semangkuk bakmi godok, seseorang bisa menemukan kedamaian.